Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dari wabah COVID-19. Dan jangan lupa tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran PJOK pada hari ini. Bapak mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan air, menggunakan masker, dan menjaga jarak, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan ketika dari luar rumah jangan lupa langsung mandi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan dan COVID-19 segera hilang dari negeri ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian menyaksikan kesenian kuda lumping? Kesenian reog? Di dalam kesenian tersebut terdapat gerakan melompat, berguling ke depan, salto, berjalan menggunakan kedua tangan, dan gerakan atraktif yang lainnya. Kira-kira kalian tahu gerakan tersebut termasuk dalam aktivitas olahraga apa? Ya, benar sekali. Gerakan tersebut termasuk dalam aktivitas olahraga senam lantai. Pada hari ini, kita akan mempelajari dan mempraktekkan gerakan senam lantai seperti berguling, sikap lilin, sikap kapal terbang, sikap kayang, roll ke depan, dan roll ke belakang. Dengan melihat tayangan video pembelajaran ini, diharapkan kalian akan bisa menjelaskan dan mempraktekkan berguling, sikap lilin, sikap kapal terbang, dan roll ke depan, roll ke belakang dengan baik dan benar. Semua contoh aktivitas kebugaran jasmani akan diperagakan oleh guru-guru PJOK SD Kota Bontang. Untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat informasi-informasi penting pada materi pembelajaran hari ini. Pada akhir pembelajaran, ada tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Dan untuk diingat, tugas ini berlaku untuk siswa kelas 4 sekolah dasar di Kota Bontang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mempraktekkan beberapa gerakan senam lantai, Bapak akan menjelaskan apa itu senam lantai. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan senam lantai? Ya, sesuai dengan namanya, senam lantai adalah senam yang dilakukan di lantai yang beralaskan matras. Mengapa beralaskan matras? Karena matras berfungsi mengurangi resiko cedera pada saat melakukan gerakan senam lantai. Banyak ragam dari senam lantai, dari gerakan yang paling mudah dan gerakan yang paling sulit. Contohnya seperti berguling, sikap kapal terbang, roll ke depan, roll ke belakang, sikap kayang, kopstand, handstand, lompat harimau,
salto depan, salto belakang, dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan mempraktekkan gerakan yang telah Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu berguling, sikap kapal terbang, sikap lilin, roll depan dan roll belakang, serta sikap kayang. Namun, sebelum mempraktekkan gerakan tersebut, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, karena pemanasan dapat menambah kelenturan tubuh sehingga ketika melakukan gerak senam lantai tidak mudah cedera. Sekarang perhatikan tayangan gerakan pemanasan berikut ini dan ikuti gerakannya di rumah ya. Untuk gerakan pertama pada senam lantai yang akan kita praktekkan pada hari ini adalah berguling. Lihat contoh berikut ini. Posisi awal adalah badan tengkurap dengan kedua lengan lurus jajar kepala pada salah satu ujung matras. Kemudian bergulinglah ke ujung matras yang lainnya dengan posisi akhir badan tengkurap atau terlentang. Bagaimana anak-anakku? Mudah kan melakukannya? Apabila kalian mencoba melakukannya di rumah, gunakan karpet atau alas kasur dan tetap dalam pengawasan orang tua kalian. Gerakan kedua adalah sikap kapal terbang. Perhatikan tayangan berikut ini. Posisi awal, badan tegak, kemudian kedua lengan direntangkan lurus ke samping, disusul badan dibungkukkan lurus ke depan, kaki kanan diangkat ke belakang dengan posisi lurus dan kaki kiri sebagai tumpuan. Kemudian
Usahakan kaki kanan, badan dan kepala dalam posisi sejajar dan lurus serta kedua lengan tetap direntangkan. Tahan sampai 8 hitungan. Dalam sikap kapal terbang, kalian bisa menggunakan kaki secara bergantian. Apabila yang pertama tadi kaki kanan yang diangkat dan kaki kiri sebagai tumpuan, sekarang kaki kiri yang diangkat dan kaki kanan sebagai tumpuan. Bagaimana anak-anakku? Tidak sulit kan melakukannya? Sekarang Bapak mau bertanya, apakah kamu tahu manfaat sikap kapal terbang? Ya, manfaat melakukan sikap kapal terbang adalah melatih keseimbangan dan melatih otot kaki yang digunakan sebagai tumpuan. Selanjutnya, gerakan ketiga adalah sikap lilin. Sebagai contoh, lihat tayangan berikut ini. Posisi awal, badan terlentang dengan kedua kaki lurus dan rapat. Kedua tangan di samping badan, kemudian kedua kaki diangkat lurus ke atas dalam keadaan rapat sampai pinggul terangkat. Jadikan kedua tangan sebagai penopang pinggang, pundak dan kedua siku sebagai tumpuan. Tahan posisi tersebut 8 hitungan. Apabila kalian belum bisa melakukannya dengan sempurna, kalian bisa meminta pertolongan orang tua kalian, membantu menjaga bagian pinggang dan menahan kedua kaki agar tetap lurus. Lihat contoh berikut ini. Apa sih manfaat melakukan sikap lilin? Gerakan ini bermanfaat untuk melatih otot perut dan melenturkan otot pinggang serta otot punggung. Gerakan keempat adalah roll ke depan. Ada 2 cara melakukan roll ke depan. Yang pertama adalah dengan posisi awal berdiri dan yang kedua dengan posisi awal berjongkok. Untuk posisi awal berdiri, lihat contoh berikut ini. Mula-mula badan berdiri tegak dengan kepala menunduk. Kemudian bungkukkan badan ke depan. Dengan kedua tangan diletakkan pada matras. Tekuk kedua siku sehingga badan condong ke depan dan selanjutnya dapat berguling ke depan. Akhiri gerakan dengan posisi berdiri tegak. Untuk roll ke depan dengan posisi awal berjongkok, lihat contoh berikut ini. Mula-mula berjongkoklah di matras dengan kepala menunduk. Setelah itu letakkan kedua tangan pada matras. Kemudian luruskan kedua kaki sehingga badan condong ke depan. Tekuk kedua siku sehingga badan dapat berguling ke depan. Posisi akhir berdiri tegak dengan sempurna. Gerakan kelima adalah roll ke belakang. Sama halnya dengan roll ke depan, roll belakang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan posisi awal berdiri dan yang kedua dengan posisi awal jongkok. Roll belakang dengan posisi awal berdiri dapat kalian lihat contoh berikut ini.
berdirilah membelakangi matras. Bungkukkan badan lurus ke depan sambil menjatuhkan badan ke matras. Dengan kedua tangan di samping badan terlebih dahulu menyentuh matras. Kemudian dengan tumpuan pantat kedua kaki diayun ke belakang sehingga berguling ke belakang dengan posisi kedua tangan di samping telinga. Ketika berguling ke belakang, kedua tungkai tetap lurus dan rapat. Posisi terakhir berdiri tegak. Selanjutnya, roll belakang dengan posisi awal jongkok. Lihat contoh berikut. Berdirilah membelakangi matras. Kemudian berjongkoklah dengan kedua tangan di samping telinga. Kemudian jatuhkan pantat terlebih dahulu. Dengan tumpuan pantat ayun kedua tungkai ke belakang sehingga berguling ke belakang dan posisi akhir berdiri tegak. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham? Ingat, untuk melakukan roll depan dan roll belakang harus menggunakan matras dan dengan pengawasan guru kalian. Jangan melakukannya tanpa menggunakan matras karena resiko cedera sangat tinggi. Gerakan terakhir adalah sikap kayang. Untuk lebih jelasnya, lihat tayangan berikut ini. Berdirilah di tengah matras. Kemudian secara bersamaan ayunkan kedua tangan dan badan ke belakang. Selanjutnya, kedua telapak tangan menyentuh matras. Tahan posisi tersebut sampai 5 detik. Kemudian kembali ke posisi berbaring. Bagaimana? Tidak sulit kan melakukannya? Apabila kesulitan, latihlah sikap kayang dengan cara berikut ini. Berbaringlah pada matras. Tekuk kedua lutut dan tekuk kedua siku sehingga kedua tangan di samping telinga. Angkat badan ke atas dengan sedikit dorongan dari kedua tangan dan kedua kaki. Posisi kepala masuk di antara kedua lengan. Tahan posisi tersebut selama 5 detik. Setelah itu, kembali dalam posisi berbaring lagi. Tahukah kalian manfaat sikap kayang? Ya, sikap kayang dapat melatih kelenturan tubuh, terutama pada bagian perut, pinggang, tangan, dan kaki. Dari ke-6 gerakan senam lantai yang sudah kalian pelajari, ada yang mudah dan ada yang sulit. Untuk yang sulit, kalian bisa melatihnya dengan menggunakan matras dan pengawasan guru atau orang tua kalian. Jangan mencoba melakukannya tanpa menggunakan matras atau tanpa pengawasan guru atau orang tua kalian. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, Bapak punya tugas untuk kalian. Tugas ini wajib ya bagi siswa kelas 4. Hasilnya kalian laporkan ke guru PJOK sekolah masing-masing. Ingat ya, tugas ini wajib. Tulis soal berikut ini di buku kalian. 1. Apa yang dimaksud dengan senam lantai? 2. Bagaimana cara melakukan sikap lilin? 3. Bagaimana cara melakukan sikap kapal terbang? 4. Bagaimana cara melakukan roll ke depan? 5. Apa manfaat dari gerakan senam lantai?
itulah tadi pembelajaran PJOK pada hari ini. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap berolahraga dan jaga kesehatan. Bantu orang tua di rumah dan beribadah sesuai agama masing-masing. Selamat belajar. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.